Para jamaah sekalian, selanjutnya kita dengarkan tausiah ceramah agama yang sudah terjadwal yang akan disampaikan para guru kita Mukarram Kiai Haji Darban Abdullah pada beliau di Basrakan. Sallu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalana ila ta'ati wa jazarana an ma'siyati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairu makhluqati wa ala alihi wa sahbihi min ba'di amma ba'du. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Shadaqallahul azim. Sama-sama kita hormati guru kita Kiai Haji Jawad Abdul Khair Rais Am Korsila dan Kiai Abu Bakar Radis MH, banyak para kiai, para asatidz yang saya menyebutin atu-atu. Tadi adik saya udah nyebutin ya, Ustaz Agus Busairi sama Ustaz Ahmad Bayhaqi. Hadirin jamaah Majlis Korsila yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah. Dengan bantuan Allah, pertolongan Allah, izin Allah dan kehendak Allah, kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kita ke mushola, ke masjid kita ke sini. Mudah-mudahan langkah kita ke tempat yang mulia ini menjadi langkah yang terbaik buat kita, mendapat nilai yang ibadah untuk kita semua. Karena seorang ulama besar Imam Syafi'i mengatakan dalam nasihatnya, man salata tariqan yaltamisu fihi ilman khutratin alal khutra kafaratun lidhunub. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang berjalan untuk menuju daripada diberikannya ilmu, khutratun alal khutra kafaratun lidhunub. Setiap yang langkah itu dosanya dari kaki sampai kepala dihapusin. Nah ini kalau kita ngajinya ke Korsila untuk menuntut ilmu, bukan ngajinya untuk makan. Kalau ngajinya niatnya untuk makan, itu tadi nggak dapat, dosanya nggak diampuni. Tapi kita niatnya untuk menuntut ilmu. Hadirin, kalau kita ngaji menuntut ilmu itu lepas semua. Betul? Nggak ada lagi intervensi manusia, nggak ada lagi apa-apaan. Pulang nggak pakai ngadat, pulang ngaji ngadat, atau duduk yang nggak bagian. Jadi ngajinya itu bukan karena hadirin, ya Allah, bisa betul. Enggak tempat itu bisa memberikan itu, cuman tempat kalau kita niatnya untuk menuntut ilmu. Makanya ini jamaah Korsila kaya-kaya.
Kalau ngajinya aja berat, cuman tanggungannya nggak kayak juga. Aku tuh juga heran itu. Nah, iya bang, ngomong aja udah. Lalu dipersilakan nggak ada yang ngomong kayak gini. Hadirin, jadi kita niat ini kalau kita beramal bukan buat siapa-siapa, buat siapa? Buat kita, ini aset kita nanti. Hadirin, tempat persila inilah yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan nanti ending kita, nih, katanya ending dah. Apa sih ending? Akhir hidup kita dalam keadaan baik. Hadirin, ada ulama besar. Beliau itu menulis di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada bait terakhir yang bernama Bahrul Wafatil yang dikarang oleh Imam Shibli. Beliau mengatakan, ta'amilni mu'ammalatan karimi asabitni ala tahajir qawimi. Kata beliau, ta'amilni mu'ammalatan karimi. Ini sekelas wali. Beliau ngomong, fa'amilni ya Allah, jadikanlah tempat saya duduk, tempat saya berteman, tempat saya bergaul, tempat saya bercurhat, tempat saya bermirta, itu adalah tempat yang betul-betul mulia. Nah ini kira-kira Porsilah tempatnya mulia apa kagak? Iya, udah benar, udah benar. Tempat duduk kita, tempat ngomong kita, tempat curhat kita adalah tempat yang mulia, kata beliau. Fasabitni ala tahdil qawimi, maka tetapkanlah aku di jalan redomu yang engkau redoi dalam keadaan ngaji, nggak ada dusta di antara kita. Betul. Lah kalau ngaji masih ada dusta, awal dusta sama guru, apa yang mampus, ilmunya nggak berkah. Betul. Iya, jadi baca ada sejarah guru-guru kita dulu yang alim itu ngajinya nggak banyak baca kitab, tapi ngajinya tawat. Coba baca sejarah pendiri Nahdlatul Ulama, Hadatus Syekh Hasyim Asy'ari, 37 tahun dia ngaji sama Buya Khalil Bangkalan Madura, itu nggak pernah ngaji kitab, tapi yang disuruh beresin sendal, nyuci kuda, ngisi kol, cuman tawadhu. Tapi masa Allah begitu menjelang akhir beliau mondok 37 tahun disuruh puasa. Ini baca sejarahnya benar enggak? Suruh puasa 7 hari, kitabnya itu Mbah Khalil yang ada 24 lemari hafal semua. Nah ini saya tanya, ini guru kita ngajar, saya jawab Abu Bakar, ada yang dapat apa enggak? Hafal. Mudah-mudahan hafal. Lah iya, udah koreksi ini. Apa gurunya yang ngajar kurang nyampe, apa kitanya kopi kita kurang dengar. Lah kan udah koreksi. Makanya hadirin sekalian, ini untung banget ini kata Imam Shibli, mudah-mudahan tempat kita duduknya yang baik. Betul. Kenapa hadirin sekalian? Karena ini kita berteman disuruh pilih. Itu Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, beliau mengatakan fahtar ala ashabi, suruh pilih kalau kita berteman. Hadirin, kenapa? Karena kata beliau, kalamuhu khairan wa qalbuhu sarra. Ya Allah, ngeri kita ini. Ngomongnya enak banget. Ya, enak banget. Wa qalbuhu sarra, hatinya jahat. Hadirin, ini bukan cuma zaman kita, zaman Rasulullah aja udah minta dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin in ra'a hasanatan tab'aha wa in ra'a hasanatan rafa'aha. Segala Rasul minta agar dihindari punya teman yang ketika kita punya kebaikan ditutup. Ngormatin aja ogah, merasa dia paling hebat, hadirin, ditutup.
Wa indro asai'atan rofa'u, kalau kita berbuat salah diumbar tuh kesalahan kita. Ini ngaji baru begini semuanya, kelihatannya hatinya nyatu, benar, tapi abrak-abrakan hatinya. Hadirin jangan. Kita ini endingnya nanti bakal mati. Kalau matinya kita dalam keadaan tidak berbuat baik yang sesama manusia, nanti masuk surganya susah. Mau hadirin? Apalagi kita ngajar orang cuma tawa doang. Ya, kita berharap ini mudah-mudahan porsilah kita ngaji banyak tapi banyak kebaikannya, banyak keberkahannya, banyak kemanfaatannya. Cuman yang belum hadirin sekalian ini diminin, kita ini hadirin sekalian belum punya kekuatan. Ini kalau kita ngaji gopek-gopek nanggoknya, porsilah kaya. Itu beli tanah nggak pakai susah, bener. Kalau ngajinya gopek. Lah ngajinya 2.000. Lah iya, akhirnya siapa yang introspeksi? Siapa yang renung kita? Ini punya kita, ini aset kita. Hadirin sekalian, kalau bukan kita bareng-bareng siapa? Atau persilahan begini-gini aja. Hadirin itu Ustaz Wahyudi tahu nggak? Itu awal ngomong sama saya yang ngajak kebaikan guru susah banget. Bagaimana ya? Gampang Ustaz Wahyudi. Itu nyemitain duit yang digaji. Belum itu gak sibuk tuh. Ya, saya bilang tuh yang nyariin duit ente gaji. Minta berapa gaji? Guru, entar juga banyak. Kalau sekarang mobil udah banyak. Ambulan saya mau jadi gak laku. Saya mau jual ini ambulan saya. Gak laku. Sono gak sibuk, bujrek deh. Lapor Stila paling awal punya ambulan, kalang maka sibuk. Kenapa? Kena minitnya kagak beres. Nih kalau Portela ada yang minitnya cakep, nggak bakalan ambulannya dijual. Ayo ngomong. Iya hadirin, sebuah organisasi itu bisa kuat, bisa baik manakala ditata yang rapi. Betul. Iya. Ini kan nasihat buat kita semua. Saya bisa jual apa ini? Kagak laku. Buat apaan mobil? Tiap hari itu hadirin sekalian, kalau bannya rusak ganti nggak? Ganti. Akinya rusak? Ganti. Mungkin Ustaz jawab bener daripada gue yang jual. Ya hadirin saya ngomong lagi enak ini. Ke depan jangan mindset kita ini umat Islam cuma utak-utik di situ aja. Orang-orang pada penganek tadi situ hanya. Ya. Mudah-mudahan ke depan dan besok kita ngaji bawa bicara 50.000. Jadi begitu dibuka pastilah tanggungannya 11 juta. 11 juta itu 3 bulan tanah yang tawakapin kebeli. Insyaallah. Ya, hadirin ini aja. Nah kalau saya tambahin nanti takut meliwat. Kalau meliwat udah jelekin orang kagak bagus. Yang ada orang pada gede. Iya, daripada digede-gede udah gini aja. Mudah-mudahan bersama ini ada manfaatnya. Saya tutup wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.